Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Peter yang akan menjemput istrinya untuk berlibur. Di mana liburan ini pun sengaja Peter lakukan dalam rangka memperbaiki hubungan mereka yang sedang berada di ujung tanduk. Namun istrinya yang bernama Carla ini sebenarnya malas akan rencana Peter yang akan mengajaknya libur ke Pantai Munda. Apalagi belakangan ini mereka sudah jarang kontekan, bahkan sudah pisah ranjang alias tidak empeludan lagi. Akan tetapi Peter terus memohon agar istrinya bisa ikut karena di liburan ini dirinya sudah janjian dengan temannya yang bernama Luke untuk berkemping bersama mereka. Karena Peter memaksa, akhirnya Carla pun setuju untuk ikut. Di sepanjang perjalanan mereka tidak merasakan happy dan cenderung saling diam. Lalu Peter berusaha mencairkan suasana dengan memberitahukan rencananya yang akan berselancar bersama Luke. Mendengar rencana tersebut, Carla boro-boro happy yang ada dirinya merasa bahwa keberadaannya di pantai nanti bakal dianggurin oleh Peter dan martabaknya tidak disentuh sama sekali. Get fucked. Singkat cerita, kemudian Peter pun menghubungi Luke yang katanya juga masih di perjalanan. Lalu Peter disuruh menemuinya di sebuah bar sebelum mereka menuju pantai. Dalam perjalanan ketika sedang nyunut rokok sampurna kretek kesukaannya, tanpa sengaja Peter menabrak kanguru, tapi Peter tidak peduli karena dirinya sedang buru-buru dan khawatir Luke sudah lama menunggunya. Singkat cerita, Peter yang sudah berada di bar rupanya tidak sempat bertemu dengan Luke. Kemudian dirinya memberi pesan suara ketika HP temannya itu mendadak tidak aktif. Setelah itu Peter pun jajan minum Amer sebagai bekal di perjalanan. Kemudian Peter dengan bangganya memberitahukan rencana berlibur ke lokasi terkeren untuk berselancar ke Pantai Munda. Tapi anehnya orang di sana tidak ada yang mengetahui pantai tersebut yang dulu pernah Peter kunjungi bersama Luke. Akan tetapi Peter tidak peduli karena tempat itu memang hanya dikenal oleh para peselancar saja. Setelah gagal bertemu dengan temannya, Peter merasa bahwa Luke sudah pergi duluan. Lalu Peter dan Carla pun melanjutkan perjalanan yang tinggal sedikit lagi. Saat memasuki kawasan pantai, Peter tidak menemukan keberadaan mobil temannya di lokasi yang sebenarnya terlarang ini. Tapi meskipun demikian, Peter akan tetap melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti tanda panah yang dulu dirinya buat bersama Luke. That looks promising. Getting close now. You can smell the ocean. Di tengah perjalanan, Peter kembali mencoba untuk menghubungi Luke, namun daripada terhubung, sinyal di daerah ini malah tidak muncul. Di mana keadaan yang mencangarkan ini membuat Peter akhirnya meneguk minuman Amer sebagai pelampiasan, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. 30 menit kemudian Carla merasa bahwa mereka tersesat alias kembali ke jalan yang sama. Sementara Peter yang sedang oleng tidak peduli sama sekali dan memilih untuk tidur di dalam mobil saja. Tentunya hal itu membuat istrinya sangat merasa kesal, namun Carla tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Di keesokan paginya, Peter kini sudah tahu bahwa lokasi mereka saat ini berjarak cukup jauh dari lokasi ketika dirinya bersama Luke dulu. Namun kini dirinya pun sudah tidak peduli lagi terhadap Luke yang setelah dirinya pikir hanya akan mengganggu kebersamaannya dengan Carla, sang istri tercinta. Kemudian Luke pun membawa istrinya itu ke pantai, di mana pesona pantai yang tersembunyi benar-benar membuat Carla lupa akan masalah dirinya dan suaminya. Namun kita belum tahu apa yang menjadikan hubungan mereka renggang belakangan ini. Akan tetapi keberadaan tanda panah menunjukkan lokasi ini belum pernah dijadikan lokasi berkemping, dan Carla yang menyadari hal itu pun terlihat khawatir takut lokasi ini adalah tempat nongkrong para binatang buas. Namun Peter mengatakan bahwa Carla jangan merasa khawatir karena dirinya memiliki senapan untuk berjaga-jaga. Selang beberapa saat Peter mengisi waktu dengan kukucuprakan menikmati terjangan ombak. Sementara itu Carla asik bermain dengan anjingnya yang diberi nama Cricket. Namun tiba-tiba di sini Carla merasa panik ketika melihat bayangan hitam mendekati Peter. Lantas dirinya pun keguruan agar Peter segera menepi. There's something in the water. What? Let's go.
Sekembalinya ke lokasi mobil, Carla merasa risih oleh kumpulan semut yang merayap di kakinya. Sambil menghabisi kawanan semut, Carla mengungkapkan jika tadi malam dirinya seperti mendengar tangisan anak kecil. Mendengar itu, Peter pun merasa heran, masa iya ada orang lain atau bocah di tempat ini? Lalu daripada memikirkan hal begituan, Peter memilih nyari hiburan dengan mencedor hewan buruan saja. Dan saat itu, Carla hampir saja kasikat anak panah yang Peter siapkan. Melihat itu, Peter sendiri heran kenapa alat ini tiba-tiba nembak padahal masih dalam keadaan terkunci. Di tengah banyaknya keanehan, Peter tidak peduli dan lebih memilih untuk mengeksplor pantai yang tersembunyi ini. Sementara itu, Carla yang gabut dirinya mencari tempat yang cocok untuk sekedar berjemur. Makin lama kelakuan Peter ini semakin mengedankan sekali saat memperlakukan pantai dengan gaya barbarnya. Jadi jangankan mencintai alam yang ada, dirinya malah menjadi pengacau di keindahan dan ketenangan tempat ini. Tak lama kemudian Peter melihat keberadaan sebuah mobil yang tak jauh dari lokasinya berkemping, dan itu berarti tempat ini sudah tidak perawan lagi seperti sangkaan Peter selama ini. Setelah Peter puas jalan-jalan, Carla pun meluapkan kemarahannya dan ingin diantar pulang sekarang juga karena Peter malah sibuk dengan kesenangannya sendiri. Namun Peter yang gede adat tidak menerima hingga membuat mereka kembali cekcok. Go fuck yourself. Ketika Peter sedang asik berselancar, Carla menemukan sebutir telur. Di tengah kegabutannya, dirinya pun mengambil telur itu yang entah telur burung apaan. Dan saat Carla sedang bersantai di tendanya, tiba-tiba terdengar jeritan aneh yang membuat Carla langsung berlari keguruan mencari Peter yang hampir tewas digulung ombak. Lalu tiba-tiba di sana mereka menemukan seekor bayi ikan duyung yang sudah mati terlilit sampah. Namun tanpa mereka sadari kalau sampah ini berasal dari barang bawaan mereka yang kebawa angin semalam. Kemudian Carla kembali menceritakan tentang jeritan dan tangisan tadi yang dirinya dengar, dan Carla pun merasa jika suara tangisan dari kemarin itu berasal dari bayangan yang kini terlihat lagi. Dan tembakan Peter pun sepertinya mengenai sosok misterius yang kini mengeluarkan darah. Hingga kini mereka pun sedikit lega meskipun tidak tahu itu makhluk apa. Tapi rentetan keanehan ini membuat Carla ketakutan dan ingin pergi secepatnya. Namun lagi-lagi Peter menolak karena mereka baru saja tiba di tempat tersebut. Tentu saja hal itu membuat Carla marah akan sikap Peter yang egois. Sampai di situ kemarahan Carla juga semakin bertambah saat dirinya melihat stok makanan mereka tiba-tiba sudah membusuk. Carla. Namun tiba-tiba saat itu Peter diserang oleh burung yang membuatnya merasa ngagebegrewas. Dan di sini Peter pun merasa konyol hanya karena megang telur dirinya diserang induk elang yang sejak tadi mencari telur miliknya. Tapi bagi Carla kejadian ini sangatlah aneh dan tidak wajar. Lalu Carla yang sudah sangat ketakutan pun memutuskan untuk pulang dengan atau tanpa Peter sekalipun. Akan tetapi sialnya dirinya tidak tahu bahwa mobil ini sudah Peter pasang tombol anti maling. Decided to stay? Malamnya Peter dikagetkan oleh kedatangan seekor kanguru yang numpang makan di perkemahannya, dan saat Peter keluar tiba-tiba Peter yang saat itu terluka kini dirinya sadar kalau keberadaannya di lokasi ini sudah mengusik habitat para hewan, hingga dirinya pun mengajak Carla untuk pulang esok hari. Di keesokan harinya Carla yang sedang beres-beres terlihat senang karena dirinya bakal pulang juga. Lalu Peter menyuruh Carla untuk jalan-jalan biar dirinya saja yang melanjutkan beres-beres. Saat sedang jalan-jalan, Carla menemukan satu ekor lagi ikan duyung yang terdampar. Dari penemuan ini mereka merasa yakin jika suara tangisan dari kemarin adalah suara ibu ikan yang sedang mencari anaknya. Lalu Carla pun mengajak Peter lanjut beres-beres daripada hanya liatin ikan yang mereka anggap mati. Namun Peter tiba-tiba kepikiran kepada Luke yang kini entah berada di mana. Lalu dirinya pun mengajak Carla untuk menemui pengunjung pantai yang sempat dirinya lihat. Barangkali saja mereka tahu keberadaan temannya itu. I'm scoring on nature's little snap exam. You are a self-centered prick, you drag! It's a long weekend.
Setibanya di lokasi, Peter merasa heran karena mobil yang kemarin sudah menghilang. Lalu ketika Peter akan mencarinya, Carla memberikan waktu 5 menit. Dan jika sampai lebih semenit saja, dirinya tidak akan segan-segan meninggalkan Peter. Sungguh tak disangka mobil yang kemarin sudah hanyut oleh air pasang, lalu Peter pun ngojek dan mengecek mobil itu, khawatir masih ada penumpang di dalamnya. Dan saat Peter mengeceknya, dirinya benar-benar merasa ruas saat menemukan sesosok jasad yang sudah membusuk. Melihat dari kondisi camp yang sudah berantakan, Peter merasa bahwa para pengunjung pantai sudah cukup lama berada di sini. Setelah mengetahui nasib para pengunjung pantai, Peter masih tidak mengerti apa yang sebenarnya dialami oleh ketiga orang itu. Namun satu hal yang dirinya yakini, bahwa orang-orang tadi sedang dalam keadaan putus asa. Look like a murder-suicide. Saat hendak pulang, Peter baru sadar jika dari tadi dirinya tidak melihat keberadaan anjingnya. Sementara Carla yang sudah ngebet ingin pulang terlihat kesal saat disuruh untuk mencarinya. Dan rupanya pohon yang kemarin sudah mati hingga Peter pun bisa dengan mudah mengambil anak panah miliknya. Namun tak disangka ibu ikan yang kemarin kini sudah berpindah tempat, di mana kejadian ini membuat Carla tambah panik karena si ikan ternyata masih hidup. Namun Peter yang egois tidak peduli sama sekali dan memutuskan tidak akan dulu pulang tanpa membawa anjingnya si Cricket. Lalu dirinya pun menekan tombol rahasia agar mobil tidak bisa menyala, di mana semua ini dirinya lakukan agar Carla tidak pergi meninggalkan dirinya dan si Cricket begitu saja. Namun sayang, tombol rahasia buatan Peter sudah diketahui oleh Carla hingga dirinya yang muak dengan keegoisan Peter pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, malam pun poek, di mana Peter yang ditinggalkan terpaksa bertahan di lokasi camping bersama si anjingnya. Dan dirinya pun tidak menyangka kalau Carla sampai tega meninggalkannya seperti ini. Namun tanpa Peter ketahui, ternyata dari tadi Carla masih berada di jalanan hutan dan kebingungan mencari jalan raya. Ketika tertidur, Peter tiba-tiba saja terbangun karena mendengar suara jeritan tangis si bunda ikan. Kemudian Peter pun mencari si Cricket yang tiba-tiba sudah menghilang. Sementara itu Carla yang ketakutan setelah menabrak seekor burung, dirinya memutuskan untuk menemui Peter meskipun dirinya bingung harus pergi ke arah mana. Di saat bersamaan Peter yang gagal menemukan si Cricket sedang diteror oleh seekor burung yang doyan mencuri barang-barang. Saat Peter kehabisan peluru, dirinya pun menggunakan panah untuk menghabisi burung yang tengah mengganggunya. Dan saat pagi Caang, Peter merasa ketakutan ketika menemukan ikan itu ada di hadapannya, seolah minta pertanggungjawaban atas perbuatan Peter yang telah mencelakai anaknya dan menembak dirinya kemarin. Dan Peter yang ketakutan pun langsung kabur di paparetot, yang mana di tengah kepanikan itu Peter menemukan mobil miliknya tanpa keberadaan Carla. Dan saat berjalan mencarinya di sini, Peter pun merasa terkejut seolah tak percaya kalau panah yang dirinya tembakan semalam ternyata menghantam istrinya sampai meninggal. Tentunya kenyataan itu membuat Peter merasa sangat sedih sekaligus benci kepada dirinya sendiri yang selalu egois hingga kini membuat istrinya meninggal. Dengan perasaan yang hancur, kemudian dirinya pun bergegas pergi untuk mencari pertolongan. Namun di tengah jalan tiba-tiba mobilnya mogok kehabisan bensin. Untungnya dirinya membawa stok hingga akhirnya bisa kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sialnya lagi-lagi Peter tersesat, tidak bisa menemukan jalan utama, lalu dirinya memilih untuk berjalan kaki dengan melewati jalan setapak. Setelah berlari seedan-edannya dengan haheho, akhirnya Peter berhasil menemukan jalan utama di sisa tenaganya yang sudah terkuras. Dan tak lama kemudian sebuah truk datang, namun tiba-tiba seekor burung mengganggu si abah yang sedang menyetir. Hingga akhirnya nasib Peter sama persis dengan si kanguru yang ketabrak oleh mobil Peter sebelumnya, yakni tubuhnya hancur. Tamat ending yang sangat menghaliburkan, memalapetakan akhirnya. Malapetakakan kan.
Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah hargailah alam, jangan merusak seperti Peter. Ketika awal datang dirinya menebang pohon seenaknya, padahal untuk membuat durukan dirinya bisa mencari kayu yang sudah kering. Yang kedua, janganlah mencari solusi dalam keadaan mabuk, karena orang yang lagi oleng tidak mungkin bisa berpikir jernih. Yang ketiga, janganlah menjadi orang yang egois, karena egois itu akan mencelakakan diri sendiri seperti Peter yang ngotot tidak ingin buru-buru pulang. Seandainya saat pertama datang itu dirinya nurut kepada istrinya, langsung pulang, pasti dirinya dan istrinya tidak akan celaka. Akhiri saja, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.